Hadirin, disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya dan untuk memohon kelancaran dan keberkahan kegiatan kita pada hari ini, doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Haji Inul Sutrisno. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 22 September tahun 2021, izinkan saya menuntun doa ini sesuai dengan syariat agama Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Kami berkumpul di sini untuk bermunajat mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu, ya Allah. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu, sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk pada para utusan mulia-Mu, khususnya demi kelancaran dan kesuksesan rangkaian kegiatan penandatanganan kerjasama dan peresmian sentra layanan Universitas Terbuka Majalengka yang kami adakan, sehingga membawa berkah dan rahmah bagi kami semua pada hari yang berbahagia ini. Ya Allah, ya mujibas sailin, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, dengan diresmikannya sentra layanan Universitas Terbuka Majalengka ini, semoga bisa memberikan kontribusi kebaikan dan kemajuan bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Majalengka sekitar, khususnya bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka ini, sehingga ke depan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang beriman dan bertakwa kepadamu, berkualitas dan profesional di bidangnya, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Ya Allah, ya Wahhab, jadikan momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung percepatan pembangunan daerah kami yang tercinta ini. Tanamkan ke dalam hati sanubari kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan dengan penuh rasa kebersamaan di antara kami dan di antara pemimpin-pemimpin daerah kami, hingga kami mampu terus berbuat dan berkarya dalam meningkatkan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan di daerah kami yang tercinta ini. Ya Hadi, wahai Allah yang Maha Pemberi petunjuk, karuniakanlah kepada kami dan kepada para pemimpin kami hidayah-Mu. Berikan kami petunjuk jalan kebenaran, agar hidup kami tidak tersesat ke jalan yang tidak Engkau ridhoi. Berikan kami kekuatan, hingga kami mampu melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu, karuniakanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami, juga kepada para pemimpin kami, agar mereka mampu melaksanakan amanah pembangunan demi terciptanya masyarakat Majalengka Raharja, juga bangsa Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Karim, duhai Allah yang Maha Mulia dan Maha Pemberi kemuliaan, muliakanlah kami, orang tua, para pemimpin dan keluarga kami. Janganlah Engkau hinakan kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau hinakan. Allahumma ya Allah, ya Azizu, ya Ghaffar, ampuni dosa dan maafkanlah segala kesalahan dan kekhilafan kami. Hindarkanlah kami dari siksa neraka-Mu yang amat pedih. Ya Rabbana, terima dan kabulkanlah permohonan doa kami semua ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati Ummul Qur'anil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kena berwajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Direktur UT Bandung kepada Bapak Dr. Anders Enceng, MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati Majalengka, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Terbuka, Profesor Dr. Anas Ojat Darajat M. Buskiti, yang saya hormati Rektor Universitas Majalengka yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang saya hormati Bapak Kapolres Majalengka yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Binmas AKP Rudi Junadi SHMH. Yang saya hormati Bapak Dandim 0617 Majalengka yang dalam hal ini diwakili oleh Pasipres Kapten Suali. Saya hormati Kepala BKPSDM Majalengka yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid PSDM Peningkatan SDM Ibu Ida Farida SP. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Majalengka Ibu Dr. Hajah Liris Yuliasi MPD, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Majalengka Bapak Hendak Krisniawan SSTP, Bapak Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Majalengka, Bapak Dr. Haji Didi Mulyadi MPD, Ketua Sentral Layanan UT Majalengka, Ketua IKUT Wilayah Bandung, Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 9, Kepala SMA, SMK, dan para guru BK se-Kabupaten Majalengka, serta para pengurus kelompok belajar di wilayah kerja UT Bandung yang bergabung bersama kita secara daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian Sentral Layanan UT Majalengka. Acara ini sudah barang tentu digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan semua undangan termasuk panitia sudah menjalani tes swab sebelum menghadiri acara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan panitia, baik dari pengurus Salut, staf UBJ UT Bandung, dan rekan-rekan dari UT Pusat atas kerjasama yang baik sehingga acara ini bisa berlangsung. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan semua unsur masyarakat, terutama dari pihak pemerintah Kabupaten Majalengka selama ini kepada Universitas Terbuka Bandung, sehingga kami dapat terus berkiprah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat di daerah Jawa Barat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Majalengka pada khususnya. Jika kita mencermati angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Majalengka, dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya dan kabupaten-kabupaten lainnya,
ini memberikan satu tantangan kepada kita bahwa kita harus terus-menerus membangun Jawa Barat dan khususnya Majalengka menjadi lebih baik ke masa depan. Universitas Terbuka berupaya memberikan kontribusi nyata dengan mendirikan sentral layanan UT di Majalengka ini. Keberadaan salut ini kami harapkan dapat membantu memberikan layanan pendidikan dan informasi yang lebih baik bagi mahasiswa UT, calon mahasiswa, stakeholder di Majalengka yang berada cukup jauh dari pusat layanan kami di Bandung. Salut Majalengka ini merupakan hasil kerjasama kami dengan mitra yang dilengkapi dengan sarana pembelajaran yang relatif modern, khususnya dengan sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kami berharap bahwa keberadaan salut ini dapat membantu mewujudkan visi Majalengka Raharja yang dicanangkan oleh Bapak Bupati, sekaligus perluasan daya jangkau layanan UT untuk menciptakan keadilan dan pemerataan akses pendidikan hingga ke seluruh penjuru daerah, termasuk ke 330 desa dan 13 kelurahan di Majalengka. Sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang diterapkan oleh UT sebagai PTN ke-45 di Indonesia selaras dengan prioritas ketiga dalam 9 program unggulan pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2019-2023, yakni penguatan sistem pendidikan yang mandiri, berkarakter, dan bermutu. Terakhir, dengan keberadaan salut Majalengka ini, kami berharap sekali lagi akan lebih mempererat sinergi yang sudah terbangun selama ini antara UT dengan beberapa mitra kerja di Kabupaten Majalengka ini. Izinkan saya untuk mengakhiri sambutan ini dengan sebuah pantun. Cari belut dan semangka di senja hari. Tak lupa mampir ke Bandara Kertajati. Hari ini Salut Majalengka berdiri. Ikut sukseskan program Pak Bupati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Terbuka kepada Bapak Profesor Ojat Darojat M.Hus PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Bupati Majalengka, Bapak Dr. Haji Karna Sobahi, MPD. Terima kasih Bapak atas dukungan dan terhadir pada acara ini. Rektor UNMA yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Didin Majuri, MSI. Saya juga sangat berkawan baik dengan Pak Prof. Sutarman, Pak, karena sering mengikuti kegiatan-kegiatan di FRI dan beliau. Direktur UT Bandung, Bapak Enceng, sama dengan orang tua saya namanya, Bapak Enceng. Kapolres Majalengka yang dalam hal ini diwakili oleh Kasat Binmas AKP Rudi Junadi MSH MH, terima kasih. Dan BIM 0617 Majalengka yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pasipres Kapten Suwali. Oh, iya, Pak. Kepala BKP SDM Majalengka yang dalam ini diwakili oleh Bapak Kabid PSDM Peningkatan SDM Ibu Ida Farida SP.
Kepala Dinas Pendidikan Majalengka, Ibu Dr. Hajah Lilis Yuliasih MPD. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Majalengka, Bapak Hendra Krisniawan SSTP. Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Majalengka, Bapak Dr. Didi Mulyadi MPD. Ketua Salut UT, Kang Joko Stiono. Ketua MMK UT Wilayah Bandung, Bapak Sese Ferdiansah. Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 9, Kepala SMA, SMK, dan para guru BK se-Kabupaten Majalengka, serta para pengurus Pokjar di wilayah lingkungan UT Bandung yang hadir secara daring, secara virtual, serta seluruh staf, undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi anugerah kesehatan, serta kelapangan waktu hadir di forum ini pada saat ini. Alhamdulillah. Bapak Bupati, pertama saya ingin mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih saya yang sangat dalam kepada Bapak dan dukungan semua pihak di Majalengka, yang telah memberi dukungan yang sangat kuat sehingga UT hadir di Majalengka. Kehadiran Salut di sini tidak lepas dari apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ketika beliau menyampaikan pidatonya ketika diwawancari oleh Mas Menteri pada tanggal 2 Mei 2021. Mas Menteri menyampaikan apa harapan Bapak Presiden tentang pembangunan pendidikan di Indonesia. Dan Bapak Presiden menyampaikan dengan sangat padat dan tepat, saya ingin pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua sampai ke pelosok tapi berkualitas. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat itu. Nah, untuk menyelesaikan itu, Bapak Jokowi dalam pidato dan kemarin juga menyampaikan ucapan Dies pada satu destinasi pada tanggal 4 September, beliau menyampaikan supaya UT hadir di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya hadir di 34 provinsi, tapi hadir sampai ke pelosok, termasuk sampai kabupaten kota Madia. Maka atas dasar itulah, atas dasar perintah, impian yang diharapkan oleh Bapak Presiden, UT sekarang sedang mengerahkan kemampuan untuk membangun sentra-sentra layanan UT di kabupaten-kabupaten. Sesuai dengan kapasitas yang kami miliki, bisa bermitra atau kami juga dan sebagainya bisa juga membangun gedung sendiri dan menempatkan staf UT di sana. Dan itu juga diharapkan oleh Bapak Presiden supaya dalam membangun kekuatan pendidikan jarak jauh yang sampai menjangkau seluruh masyarakat itu, UT harus bermitra, tidak boleh sendiri dalam pengertian membangun sendiri, menyiapkan tenaga SDM sendiri. Kalau itu akan sangat mahal. Jadi harus bermitra dengan sekolah-sekolah milik pemerintah dan swasta yang sudah ada di masyarakat. Supaya biaya SPP UT tetap bisa terjangkau oleh masyarakat. Salah satu amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada UT, biaya kuliahnya harus terjangkau. Jadi satu SKS sekarang Bapak harganya yang paling murah 35.000 sampai dengan 70.000 untuk mata kuliah berpraktikum yang memang membutuhkan bahan habis pakai dan lain-lain. Jadi sangat terjangkau. Tetapi harus tetap berkualitas. Dalam konteks berkualitas ini, maka UT telah mengadopsi sistem penjaminan mutu internal yang mengikuti kaidah norma standar pelaksanaan jarak jauh sedunia, yaitu ACD, International Council for Open and Distance Education, yang berpusat di Norway, Asosiasi Pendidikan Jarak Sedunia. Itulah yang punya kapasitas untuk melihat apakah suatu PTJJ telah mempraktekkan atau mengimplementasikan standar norma yang berkualitas secara internasional. Dan alhamdulillah, sejak tahun 2005 sampai saat ini, UT satu-satunya PTJJ di Asia yang sudah mengerti sertifikat berkualitas dari ICDE. Alhamdulillah. Itu sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga mutu. Dalam konteks jarak jauh, Bapak Ibu mungkin juga sering mendengar, di OUC, Cina itu sekarang masih banyak 4.650.000. IGNOU, Indira Gandhi Open University, itu 4.500.000. Alama Iqbal Open University itu di Pakistan. Pakistan kan tidak terlalu banyak mahasiswanya, tapi mahasiswa UT-nya di sana 2.500.000.
Jadi memang pendidikan jarak jauh punya kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa yang sangat. Itu juga adalah misi UT. Misi UT ketika didirikan pada tahun 84 oleh Bapak Presiden Soeharto, 3 misi utama. Yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat, dimanapun mereka berada. Atas dasar misi itu, maka UT harus hadir di seluruh pelosok di tanah air, menjangkau sampai ke pelosok ke pulau-pulau terpencil. Bahkan sekarang UT dengan kemampuan teknologi yang dimiliki saat ini sudah bisa menjangkau di 91 negara masa UT, di luar negeri. Bukan hanya Indonesia. Orang Indonesia yang sedang bekerja sebagai PMI, pekerja migran Indonesia, yang tersebar di beberapa negara, sekarang mendapatkan layanan pendidikan dari UT sambil mereka bekerja di luar negeri. Misi yang kedua adalah pemberian kesempatan kepada orang-orang yang sudah bekerja agar mereka bisa meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Seperti contohnya pada tahun 90, Bapak, pemerintah telah menyelenggarakan program B2 PGSD penyetaraan. Maka pada saat itu yang dipercaya adalah UT. Karena tidak mungkin bagi para guru harus meningkatkan pendidikannya ke jenjang D2, sementara pada saat yang bersamaan mereka juga harus mengajar di depan kelas, hadir, tidak boleh meninggalkan anak didiknya. Dan berikutnya pada tahun 2003, pemerintah juga menyelenggarakan program S1 PGSD dan UT yang pertama. Agar para guru SD meningkat kualitas pendidikannya ke jenjang S1. Dan dalam konteks itulah UT telah berusaha, bahkan bukan hanya para guru, tetapi juga seperti TNI. TNI juga ke tahun 90-an dulu semuanya, dari 3 matra semuanya ke UT. Bahkan kemarin saya baru bicara dengan Bapak Muldoko dan berkomunikasi dengan Panglima TNI yang Pak Hadi Cahyono. Saya harus segera untuk merevisi lagi, melanjutkan kembali kerjasama dengan ini. Jadi banyak kerjasama, termasuk juga dengan Pemda-Pemda. Sekarang tuh banyak bupati dan wali kota yang sedang melanjutkan pendidikannya di UT, Bapak. Alhamdulillah. Bahkan dalam konteks layanan kepada pejabat, termasuk di Polri, Bapak, mereka sekarang bisa ujian di UT, registrasi secara online, bahan ajarannya secara online, interaksi proses belajar secara online, baik yang sinkronis maupun asinkronis, bahkan pelaksanaan ujiannya sekarang dilaksanakan secara online. Jadi seorang bupati, seorang wali kota, atau misalkan direktur di situ perusahaan, mereka tidak usah meninggalkan tempat kerjanya. Bisa ujian di rumah, di kantor, di puncak gunung, di balik bukit, di sawah, di ladang. Yang penting ada hubungan ke internet. Sudah bisa urusan itu. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita mendeteksi kecurangan? Dengan aplikasi yang kita miliki, online proctoring, ada face recognition, bisa diketahui. Kalau peserta ujian itu apakah mahasiswa peserta ujian kita atau bukan. Jangan dibantu oleh misalnya Pak Lurah, dibantu oleh tetangga sebagainya. Itu bisa terdeteksi. Termasuk juga gerakan bola mata, bayangan yang bergerak, suara yang terdengar bisa terbaca oleh aplikasi kita. Jadi alhamdulillah UT sekarang sudah fully online. Tetapi karena UT beroperasi di negara yang sedang berkembang, banyak daerah-daerah yang punya akses ke internet yang tidak bagus, maka layanan yang konvensional masih tetap kita lakukan. Seperti itu. Ini dalam rangka merealisasikan impian dari Bapak Presiden tersebut. Dan misi yang ketiga adalah menampung jumlah lulusan STLA yang semakin besar, yang semakin banyak. Karena perguruan tinggi biasa itu terkendala oleh rasio antara dosen dan mahasiswa. Tapi dalam aturan Ban PT itu tidak berlaku untuk sebuah PTJJ, tidak berlaku rasio dosen mahasiswa. Dan itulah kenapa pemerintah mendirikan UT. Dan atas dasar itulah juga maka pada saat ini kami sedang berusaha untuk mendirikan kantor-kantor salut di beberapa daerah kabupaten kota. Saya kira itu sebagai gambaran umum tentang UT pada saat ini, Bapak Bupati. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak, apalagi Bapak udah berkoalisi jenjang yang sangat tinggi, doktor, apalagi juga S2-nya di Magister Pendidikan, pasti punya perhatian yang sangat khusus tentang memajukan pendidikan di Kabupaten Majalengka. Kami akan berusaha membantu menghadirkan PTN di Majalengka dalam rangka membantu peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Majalengka. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Majalengka. Mohon yang terhormat Bapak Dr. Haji Kana Sobahi, MMPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu, sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka Bapak Profesor Dr. Anas Ojat Darujat MBus PhD, yang saya hormati Pak Direktur Universitas Terbuka Bandung, Pak Dr. Enseng MSI, keduanya semuanya atau semuanya saya ucapkan wilujeng sumping Pak di Majalengka. Majalengka sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik begitu. Yang saya hormati rekan-rekan forum koordinasi atau yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Majalengka Pak Dr. Haji Diding MSI, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Dr. Hajah Lilis Yuliasi MPD, yang saya hormati OPD yang hadir nampak dari Kepala Badan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pak Hendra dari BKPSD yang mewakili. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah atau masyarakat yang ikut hadir secara virtual. Kemudian terkhusus kepada rekan-rekan dari sentra layanan Universitas Terbuka Salut Majalengka. Hadirin yang berbahagia, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan disertai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini saya bisa hadir dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara UPBJ UT Bandung dengan Sentra Layanan Universitas Terbuka Salut Majalengka. Nah, tentu kegiatan ini amat penting bagi sebuah upaya perluasan dan akselerasi layanan pendidikan di Kabupaten Majalengka. Saya sudah lama mengenal baik UT, begitu ya, dan tentu masyarakat sebenarnya sudah tahu Pak Rektor, UT itu sampai ke desa gitu. Hanya masyarakat belum bisa bagaimana memanfaatkan UT begitu secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu ada upaya sosialisasi secara masif. Saya punya pengalaman bagaimana mengendalikan sebuah pesan sosialisasi kepada masyarakat secara pasif dengan 5M dan 3T dalam musim COVID ini, yaitu mengerahkan kekuatan struktur kewilayahan. OPD sebagai LO, kemudian Camat, Kapolsek, dan Ramil, UA, Puskesmas, PGRI, MUI. Di desanya adalah Kepala Desa, MUI, Linmas, Binmas, kita manfaatkan sampai ke RT RW. Jadi ketika Bupati akan virtual yang harus menyertakan OPD, Camat, Kapolsek, dan Ramil, kemudian daya dukung di kecamatan sampai RT RW itu cukup dengan SMS 10 menit, Pak. Nah ini ya, rapat hari Selasa tanggal sekian September jam 9.30 itu sudah on, Pak. Dalam beberapa menit, setengah jam paling tidak, rapat bisa diselenggarakan dengan ribuan orang. Atau malam Jumat, Pak Rektor.
kita sudah membiasakan sejak COVID menyerang kita begitu dengan gaya premanismenya begitu, karena semua orang diserang gitu. Setiap malam Jumat kita melaksanakan doa bersama, tidak kurang dari 600-700 orang mengikuti dari RT RW, SD, desa, kepala sekolah, terus sampai ke sininya camat, OP dan sebagainya. Nah, artinya saya menawarkan fasilitas kepada UT untuk sosialisasi. Tinggal kelincahannya aja salutnya. Ya. Karena silaturahmi itu kan bisa memanjangkan umur dan memperluas rezeki kita gitu. Nah, kita tahu Ibu dan Bapak bahwa prinsip yang dimiliki oleh UT ini dua yang saya tahu. Satu, UT menjawab prinsip education for all. Pendidikan untuk semua. Semua lapisan masyarakat dimanapun berada, UT bisa melayani. Ya, bahkan maaf Pak, waktu 2007 saya umroh Pak, umroh gitu. Nah, umroh. Ternyata ada perawat di belakang yang sedang ujian Pak. Saya bilang, ujian apa itu? UT katanya itu. Nah ini, yang keduanya dia bilang, Pak, KO pilot juga lagi ujian dan bersama saya. Nah ini, oh besar UT ya. Waktu itu Pak Surya Pak, Profesor Surya, kalau tidak salah rektornya. Ya almarhum. Pak Surya banyak lewat jalur PGRI melakukan upaya itu. Artinya, di samping memiliki prinsip education for all, UT lebih mengarah kepada the best practice. Dimanapun orang bisa belajar. Tadi kata dewa UT-nya tadi kan gitu ya. Dewanya tadi. Dimanapun bisa berada dengan cara apapun, di samping biayanya murah, ya. Nah oleh karena itu saya menyambut baik kerjasama hari ini, karena paling tidak di samping dengan perguruan tinggi yang ada di Majalengka, layanan pembelajaran untuk rakyat lebih dipermudah dan sekaligus mendekatkan layanan dari pusat ke layanan inti, yaitu di bawah. Orang bisa bekerja, bisa belajar sambil mengembala, bisa saja kan Pak. Begitu. Orang bisa belajar, ya tadi betul di rumah, di gunung, di sawah, praktis. Bahkan sekarang dengan kejenuhan seperti ini, barangkali UT menjawab secara keseluruhan. Dengan sistem daring COVID-19 yang sudah hampir 20 bulan, anak-anak kita di di PAUD, di TK, di RA, di MI, MTS, SDMI, MTS, SMP, SMA, MA, SMK, semuanya untuk belajar tatap muka, dan ini saya kira gimana urutan UTO di rumah gitu. Gitu aja kalau saya bilang gitu Pak ya. Inilah jawaban yang diberikan secara menyeluruh oleh UT kepada masyarakat bahwa sekarang sistem belajar jarak jauh ini bukanlah sesuatu yang yang dianggap sebagai belajar apa adanya atau merupakan suplemen saja, tetapi harus menjadi komplement dari pembelajaran yang ada. Apalagi para pejabat, para kepala desa, karena terus saja Pak Rektor, saya ini kan mantan guru Pak. Pak Enceng, saya mantan guru Pak. Jadi saya sudah 74 ini sudah jadi guru saya. Waktu itu SK untuk guru Inpedi tertawarkan, saya yang jadi guru gitu. Saya sedang kuliah semester 4 tuh. Ada yang nawarkan SK. Pokoknya lulusan SPG, PGA, ayo siapa yang ingin jadi guru? Yang dulunya saya ikatan dinas dulunya Pak. Wajib ikatan dinas jadi guru gitu. Ya jadi guru, tapi sambil kuliah begitu. Ya. Nah, dan saya 81 jadi SPG Pak. Sampai dengan 99 waktu SPG harus passing out. Diganti dengan SMA. Hampir 19 tahun saya di SPG. Nah, tapi juga saya menjadi guru KPG Pak. KPG saat itu. Kursus pendidikan guru. Banyak orang-orang yang ikut KPG. Nah, pada saat menjadi kepala dinas pendidikan, saya dari guru saya menjadi kabid Dikmen, kemudian kepala dinas pendidikan. Saat itu banyak sekali orang yang ikut paket B dan paket C. Paket BC itu. Jadi banyak itu yang daftar saja Pak.
daftar aja, tahu-tahu sudah dapat ijazah ujian aja gitu. Nah, dan sekarang banyak orang-orang yang saya bina itu ya sekarang jadi kepala desa. Nah, jadi mohon ini dari Salut Majalengka ini coba diintervensi kepala desa. Ya, diintervensi kepala desa. 330, kemudian 14 kelurahan, berarti 343 desa kelurahan. Dengan kekuatan setiap desa 10 perangkat desa. Ya. Ya, 10 perangkat desa, ada yang 11 juga, begitu. Nah, ini bisa menjadi sasaran-sasaran target operasi. Bagi UT barangkali di antara mereka ada yang ingin melanjutkan, bahkan saya mau dorong aja lah. Nanti biar saya bantu edarannya, Pak. Ya. Agar bisa belajar melalui jarak jauh, tidak mengganggu tugas. Itu bisa menjadi perhatian kita. Jadi sebenarnya betul tadi, orang ingin belajar, tapi gimana caranya ini lihat UT ini? Belum tahu prak-prakanana nama. Prak-prakannya tidak tahu gimana kita daftarnya kemana, bla dan sebagainya. Ini perlu. Jadi nanti sosialisasinya jangan sosial yang idealis, yang praktis saja, yang praktikabel aja, supaya mudah dipahami, begitu. Nah, artinya dengan melakukan sebuah sistem pendekatan layanan pembelajaran kepada masyarakat yang membutuhkan, satu, UT akan memperoleh mahasiswa, yang kedua, masyarakat utamanya dapat menerima layanan pendidikan dengan mudah, bahkan tadi kata Pak Rektor dengan murah. Ya, mudah-murah ini barangkali bisa menjadi motivasi dan rangsangan buat mereka untuk belajar. Ya. Walaupun dalam masa pandemi ini orang kayak jenuh, tapi jenuhnya itu sebetulnya itu kan jenuh tidak kemana-mana gitu. Kalau diisi dengan belajar itu lebih bagus. Kemudian yang ketiga, saya sudah menerima konsep dari Kadisdik ini, Bu Dr. Haja Lilis. Jadi dia sedang merancang, ingin meluncing Pak Dr. Diding mengenai kabupaten pendidikan. Dia sudah menyampaikan data, Pak, di Majalengka ini ada sekian PAUD, ya, TK dan RA dengan kekuatan guru dan siswa sekian. Kemudian SDMI gurunya sekian, siswanya sekian ratus ribu. Kemudian SMPM-tesnya gurunya sekian ribu, kemudian siswanya sekian puluh ribu. SMA, MA, SMK sekian. Pesantren sudah dia data, Majlis Taklim juga dia sudah data, kelompok belajar sudah data. Jadi nampaknya sangat mudah bagi Majalengka untuk meluncing. Bagaimana Majalengka menjadikan dirinya sebagai kabupaten pendidikan dengan potensi secara historis. Majalengka ini punya pahlawan nasional, Pak, Kiai Haji Abdul Halim. Dia adalah perintis pendidikan life skill. Kalau dulu itu santri terampil dan santri lucu. Nah, yang adanya di Santi Asromo di sana. Di sana ada pesantren, kemudian pendidikan juga dari level SD, SMP, SMA, begitu di sana. Nah, sehingga menjadi modal penting, di samping tentu bupatinya dari pendidikan itu, Pak. Sehingga anggaran pendidikan sangat mudah dieksekusi. Saya minta 25% gitu. Nah, di samping itu juga kita punya potensi juga, Pak. Rektor UPI juga orang pendidikan tuh, Pak. Adik kelas saya, Pak Solihudin ini, adik kelas saya di PGA dulu. Begitu, dia lulus, saya lulusan 73, dia lulusan 78. Jadi adik kelas di PGA-nya. Kemudian di Unpas juga kita punya Profesor Didi Termudi, juga orang Majalengka asli. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Pak Dedi juga orang Majalengka, orang Bantar Agung. Kemudian Kepala Kanwil Kementerian Agama juga orang Serajaya. Jadi coba saya bilang Kadisdik itu diimplementasi itu orang-orang itu. Ya, kemudian di perguruan tinggi lain banyak guru besar dari pendidikan dari Majalengka. Diajak bicara tuh. Bagaimana rancang bangun kabupaten pendidikan di Majalengka. Nanti Unma disertakan itu. Ya, dan yang perguruan yang ada. Pokoknya semua komponen dilibatkan. Artinya ketika masuk UT ke Majalengka ini peluang menambah kekuatan buat kami. Jadi tidak ada masyarakat di Majalengka yang tidak terlayani
apa namanya dengan pembelajaran, apakah dengan langsung atau dengan online begitu. Walaupun kami masih agak kesulitan sedikit, tapi insya Allah akan terpecahkan akhir tahun. Masih ada di level RT itu black spot, Pak. Jadi tidak sampai apa namanya jaringan internet itu belum sampai seluruhnya. Kita kan punya 4.412 RW dan 6.619 RT, Pak. Nah ini belum, kalau RW sudah, Pak, RT ini. Terutama RT yang ada di jauh di sana, Pak. Ada di daerah Cipulus itu dengan apa namanya suhunya 11% di sana, belum sampai di sana itu. Makanya ketika sistem daring kemarin gabung-gabung ke SD terdekat, ke desa terdekat. Nah ini akan menjadi hambatan. Tapi insya Allah tahun ini, akhir tahun ini kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk mencari solusi sehingga nanti pemilu 2024 baik pilpres, pileg dan pilkada sudah menggunakan sistem jaringan itu, walaupun kita akan menggunakan e-voting juga bisa. Nah sehingga diharapkan Pak Rektor ya juga Kepala UGJ dari UT Bandung, saya berharap tindak lanjut dari kerjasama ini terus dijalankan, dikawal begitu, tidak hanya seremonial seperti ini, tapi rakyat pasti menunggu, Pak. Rakyat menunggu, dan dengan hadirnya UT itu akan menambah kekuatan perguruan tinggi di Majalengka, sehingga UNMA akan semakin kuat, YPIB semakin kuat, STI semakin kuat, kemudian Yasika semakin kuat, kemudian STIM juga semakin kuat, sehingga semakin banyak perguruan tinggi akan semakin menambah juga fasilitasi pendidikan, karena rakyat mungkin tidak ingin ke sini bisa ke sini dan sebagainya. Bahkan tahun ini insya Allah kita sudah menghibahkan tanah kepada Pulmen Bandung begitu, karena Kementerian Diknas sudah meminta Majalengka menjadi tuan rumah pendirian kampus Polman Bandung 2, dan kita sudah hibahkan tanah hampir 14 hektar begitu di daerah Penyingkiran. Insya Allah tahun depan mungkin pembangunan fisiknya. Ini pun akan menambah kekuatan kita. Jadi kita selalu welcome, Pak. Selalu hatur nuhun lah, karena kasumpingan di mana bae nu hoyong ngabangun pendidikan di Kabupaten. Dan saya siap bantu. Ya saya siap bantu. Gitu. Saya kira itu aja Pak Rektor ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi hatur nuhun karena kasumpingan kerjasama dengan Salut Majalengka, dan tentu Salut Majalengka harus berani bergerak kemana-mana begitu, jangan nunggu di tempat dalam rangka dari sosialisasi dulu, Pak. Sosialisasi saja dulu yang utama, karena mereka ini ingin tapi belum tahu gitu. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Terbuka Bandung dengan Sentra Layanan Universitas Terbuka Majalengka. Kepada Bapak Dr. Anders Enceng, MSI, selaku Direktur UT Bandung, dan Bapak Haji Joko Setiono, MKOM, selaku Ketua Salut Majalengka, kami persilakan untuk menempati tempat. Mohon berkenan Bupati Majalengka dan Rektor Universitas Terbuka untuk dapat menyaksikan.
Selanjutnya, penyerahan Cindramata oleh Rektor Universitas Terbuka kepada Bupati Majalengka. Penyerahan Cindramata dari Bupati Majalengka kepada Rektor Universitas Terbuka. Pemberian Cindramata dari Rektor Universitas Terbuka kepada Salut Majalengka. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama peresmian Sentra Layanan Universitas Terbuka Majalengka oleh Bupati Majalengka dan Rektor Universitas Terbuka didampingi Direktur UT Bandung dan Ketua Salut Majalengka, ditandai dengan penekanan tombol kirina. Kita hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 3, 2, 1. Mohon izin dilanjutkan foto bersama. Mohon izin formil terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mohon izin tangan kanan mengepal. Majalengka. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara telah dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, deg-degan.